Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Faras Firra Fazira. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu manajemen pada foto berikut. Di sini saya akan menjelaskan materi bab di KBM 10. Di sini materinya yaitu tentang probabilitas. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dengan probabilitas. Nah, di dalam pengambilan keputusan dengan probabilitas ini kita mempunyai 4 kriteria, yaitu kriteria yang pertama ada nilai yang diharapkan yaitu EV, lalu di kriteria kedua yaitu kerugian peluang yang diharapkan oleh EOL, yang ketiga yaitu ada nilai yang diharapkan dari informasi yang sempurna disebut dengan FPI, lalu kita nanti akan disuruh dibuat pohon keputusan. Lalu kita dimulai dari EV dulu, yaitu expected value, dimana kita disuruh menghitung dengan mengalihkan pada setiap hasil keputusan pada setiap keadaannya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kasus. Kasus tersebut memerlukan investor. Kita sebut saja investornya itu investor A. Jadi investor A tersebut membeli 3 aset. Aset yang pertama yaitu bangunan apartemen, yang kedua yaitu bangunan kantor, lalu aset yang terakhir yaitu gudang. Nah, namun ada yang menjadi perbedaannya, yaitu dilihat dari baik dan buruknya dan mempunyai peluang masing-masing dari baik dan buruknya. Yang baik yaitu ada 60% atau 0,6, dan yang buruk ada 40% atau 0,4. Nah, karena labanya sudah, jadi hanya menambahkan tambahan dari probabilitasnya. Nah, untuk menghitung EV-nya, kita harus menghitung EV-nya pada setiap masing-masing. Nah, untuk EV apartemen, jadi kita fokusnya ke bangunan apartemen terlebih dahulu. Nah, jadi labanya yaitu $50.000 dikali yang dalam keadaan baik yaitu 0,6, lalu kemudian ditambah dengan laba $30.000 dan dikali dalam keadaan buruk yaitu 0,40. Nah, dapatlah angka ini $42.000. Lalu kemudian bangunan kantor yaitu labanya $100.000, lalu dikali dalam keadaan baik yaitu 0,60 ditambah labanya min $40.000, lalu dikali dalam keadaan buruk yaitu 0,40, lalu hasilnya yaitu $44.000. Dan untuk yang gudang caranya sama dengan hal apartemen dan bangunan kantor, jadi hasilnya yaitu $22.000. Nah, untuk setiap EV-nya sudah ketemu masing-masing hasilnya, selanjutnya kita membuat keputusannya. Untuk keputusannya kita mencari nilai yang paling besar. Nah, yang paling terbesar adalah ini kantor. Jadi paling terbesar adalah membeli kantor dengan nilai EV yang terbesar. Nah, untuk EV-nya seperti itu caranya. Jadi pada setiap baris dikalikan pada probabilitas yang ada pada setiap keadaannya. Nah, selanjutnya ketika sudah menghitung EV tadi, sekarang kita akan menghitung dengan metode EOL atau expected
opportunity loss. Jadi yaitu kerugian peluang yang diharapkan. Nah, di sini nilai penyesalan yang diharapkan untuk setiap keputusan. Jadi sama halnya seperti menghitung minimax regret. Jadi kita mencari nilai yang paling besarnya pada setiap keadaannya. Jadi caranya yaitu $50.000 dikali keadaan baik yaitu 0,60 lalu ditambah 0 lalu dikali 0,40 dalam keadaan buruk. Jadi hasilnya adalah $30.000. Nah, selanjutnya yaitu untuk pembelian kantor yaitu 0 $0 dikali 0,60 ditambah 70.000 dikali 0,40 hasilnya $28.000. Nah, untuk pembelian gudang yaitu pada baris labanya itu $70.000 dikali probabilitasnya dalam keadaan baik yaitu 0,60 lalu ditambah 20.000 dikali 0,40 dalam keadaan buruk dan hasilnya adalah $50.000. Jadi sekarang kita membuat keputusannya. Di metode EOL ini kita mencari angka yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah pembelian kantor yaitu dengan $28.000. Jadi keputusannya adalah membeli bangunan kantor dengan penyesalan yang minimum. Lalu selanjutnya adalah mencari nilai yang diharapkan dari informasi yang sempurna atau EFPI atau expected value of perfect information. Jadi jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan oleh investor untuk mengambil keputusan untuk informasi tambahan dan penyelesaiannya yaitu diawali dengan minimax regret. Nah, rumusnya yaitu FPI sama dengan EOL yang dipilih. Sama halnya seperti tadi di metode EOL yaitu kita memilih pembelian kantor yang jumlahnya yaitu $28.000 dan sebetulnya pun hasilnya seharusnya sama saja seperti metode EOL tadi. Nah, untuk mengetahui probabilitasnya sama halnya seperti $100.000 dan $30.000. Untuk mengetahui nilai jumlah yang paling besarnya, jadi kita akan mengalihkan kepada probabilitasnya seperti $100.000 dikali 0,6 ditambah $30.000 dikali 0,4 dan hasilnya adalah $72.000 karena nilainya yang diharapkan dengan informasi yang sempurna. Lalu selanjutnya adalah nilai yang diharapkan tanpa informasi sempurna. Jadi seperti tadi yaitu menggunakan EV yang dipilih. Nah, untuk mencari FVPI-nya yaitu dengan $72.000 dikurang $44.000 dan hasilnya adalah $28.000 dan itu sama seperti nilai EOL yang dipilih. Nah, selanjutnya adalah membuat pohon keputusan atau decision tree, yaitu sebuah diagram yang terdiri atas noda probabilitas lingkaran dan cabang yang mewakili alternatif keputusan. Jadi di mana yang paling tertinggi yaitu bangunan kantor pembeliannya karena
angkanya yaitu $44, di mana angka tersebut menjadi angka yang paling tertinggi, bisa dikatakan yang paling tertinggi. Tapi caranya adalah kita menggambarnya yaitu dimulai dari sebelah kanan. Nah, di sini yaitu setiap keadaan itu ada 3 keputusan. Nah, di sini kita akan memfokuskan pada apartemen terlebih dahulu. Untuk apartemen di situ yaitu $50.000 dan $30.000. Untuk keadaan baik dan buruk, ini baik dan ini buruk. Lalu selanjutnya yang di bawahnya adalah kantor, yaitu $100.000 dan minus $40.000. Yang ini baik dan yang ini buruk. Nah, lalu yang gudang adalah $30.000 dan $10.000. Yang ini baik dan yang ini buruk. Untuk yang baik di sini yaitu probabilitasnya 0,6 dan yang buruknya adalah 0,4. Nah, ini yang tadi, yang ini adalah apartemen, yang ini bangunan kantor, dan yang ini adalah gudang. Nah, lalu selanjutnya kita mencari nilai IV yang paling terbesar. Nah, yang paling terbesar itu IV-nya adalah kantor, jadi kita membelinya kantor. Jadi sekian video tugas dari saya. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kekurangan atau kurang jelasnya dalam menjelaskan, dan meminta maaf kepada Ibu Wulandari atas kesalahan saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik perbuatan maupun perkataan yang setidaknya menyinggung Ibu. Selebihnya saya hanya bisa mengatakan mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih atas video presentasinya, dan terima kasih atas pelajaran Ibu dan mengajar Ibu kepada kami dan kepada saya. Terima kasih, Ibu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.